Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Yuk sekarang kita lanjutin lagi materi tentang gerak. Masih di gerak lintasan lurus, namun sekarang nama geraknya adalah gerak vertikal. Kita lihat ilustrasi berikut. Di sini ada seorang anak siap-siap meloncat dan akhirnya terjun ke bawah. Nah, pertanyaannya adalah gerak apa yang dilakukan oleh anak tersebut dan bagaimana anak tersebut tidak terjatuh saat sampai di tanah. Untuk menjawab ilustrasi sebelumnya, di situ ada pertanyaan jenis gerak apa yang dilakukan anak tersebut. Pertama, anak tersebut melakukan gerak lurus karena lintasnya lurus dan dia terjatuh ke bawah. Maka nama gerakannya adalah gerak vertikal ke bawah. Nah, perbedaannya apa dengan gerak lurus beraturan atau berubah beraturan yang sudah kita bahas sebelumnya? Jadi gerak vertikal ke bawah ini adalah salah satu gerak lurus berubah beraturan. Perbedaannya adalah pertama, dia pada gerak GLB atau GLBB kita punya percepatan A, sedangkan di gerak vertikal ke bawah kita ganti menjadi percepatan gravitasi. Nilainya adalah 10 meter per second kuadrat atau 9,8 meter per second kuadrat. Lalu yang kedua, kalau di gerak lurus berubah beraturan kita punya jarak atau S, di gerak vertikal ke bawah kita punya H atau ketinggian. Lalu yang berikutnya, kalau di GLBB kita punya delta X, di sini kita menggunakan delta Y sebagai posisi. Sekarang kita lihat ilustrasi berikut. Ada bola dengan kecepatan awalnya v0, lalu bola tersebut terjatuh dari ketinggian H dengan kecepatan akhirnya vt. Sekarang untuk gerak vertikal ke bawah, maka akan kita rumuskan. Perumusannya itu sama seperti gerak lurus berubah beraturan, hanya ada sedikit perbedaan, yaitu pertama, kalau di gerak lurus berubah beraturan kita punya vt kuadrat sama dengan v0 kuadrat ditambah 2as, maka di gerak vertikal ke bawah kita menjadi vt kuadrat sama dengan v0 kuadrat ditambah 2gh. Lalu kita punya perumusan vt sama dengan v0 ditambah a kali t, maka pada gerak vertikal ke bawah kita menjadi vt sama dengan v0 ditambah g dikali dengan t. Lalu di gerak vertikal ke bawah, berikutnya kita punya H sama dengan V0T ditambah setengah GT kuadrat. Nah, perumusannya semuanya sama seperti gerak lurus berubah beraturan, hanya perbedaannya, kalau gerak lurus berubah beraturan, nilai A-nya di gerak vertikal ke bawah diganti dengan percepatan gravitasi, yaitu G, dan S-nya atau jarak di GLBB kita ubah menjadi ketinggian di gerak vertikal ke bawah. Sekarang kita lanjutkan dengan gerak vertikal, sama-sama gerak vertikal ke bawah, tapi ini disebut sebagai gerak jatuh bebas. Kenapa disebutnya sebagai gerak jatuh bebas? Jadi gerak jatuh bebas ini adalah gerak vertikal ke bawah, tapi dia tidak memiliki kecepatan awal atau v0-nya sama dengan 0 meter per second. Contohnya apa? Contohnya seperti buah yang jatuh dari pohon, atau apapun barang yang dijatuhkan tanpa menggunakan kecepatan awal, itu disebut sebagai gerak jatuh bebas. Nah, sehingga untuk perumusan gerak jatuh bebas, dia sama seperti perumusan gerak vertikal ke bawah, namun kita hilangkan semua nilai v0-nya. Jadi ada vt kuadrat sama dengan 2g kali h, lalu ada vt sama dengan g kali t, dan h sama dengan 1/2 gt kuadrat. Gerak vertikal berikutnya yaitu gerak vertikal ke atas. Gerak vertikal ke atas ini seperti apa? Jadi contohnya seperti pada ilustrasi berikut. Jadi ada anak yang bermain trampolin dan dia meloncat ke atas. Nah, gerakan ini adalah gerak lurus, dia vertikal dan arahnya ke atas. Lalu apa yang menandai gerak vertikal ke atas? Yang pertama adalah nilai percepatan gravitasi. Jadi biasanya percepatan gravitasi itu bernilai positif untuk vertikal ke bawah, untuk vertikal ke atas dia bernilai negatif. Kenapa bernilai negatif? Karena nilai percepatan gravitasinya itu berlawanan dengan arah gravitasi. Jadi nilai G-nya itu nilainya minus 10 meter per second kuadrat atau minus 9,8 meter per second kuadrat. Sehingga untuk perumusannya semuanya yang ada nilai G-nya kita negatifkan. Vt kuadrat sama dengan v0 kuadrat dikurang 2gh, lalu ada vt sama dengan v0 dikurang gt, dan h sama dengan v0t dikurang setengah gt kuadrat. Jadi perbedaannya hanya di tanda, yang kalau vertikal ke bawah dan gerak jatuh bebas semuanya bernilai positif, sedangkan gerak vertikal ke atas semuanya bernilai negatif. Contoh soal. Contoh soalnya adalah
Sebuah bola dilepaskan oleh Andra dari atap sebuah gedung. Saat bola Andra lepas, Rizky di lantai bawah menjalankan stopwatch-nya dan menghentikan bola tepat menyentuh tanah dan stopwatch membaca 3 second. Pertanyaan yang pertama, berapakah kelajuan bola saat menyentuh tanah? Dan yang B, berapakah ketinggian gedung? Sekarang kita buat ilustrasinya terlebih dahulu. Jadi di situ ada Andra dan Rizky. Andra ada di atas gedung dan Rizky ada di bawah. Lalu Andra memegang bola dan menjatuhkannya ke bawah gedung dan Rizky mencatat waktunya yaitu 3 second. Yang ditanyakan adalah yang pertama adalah kecepatan akhir bola karena saat bola tersebut mencapai tanah dan yang kedua adalah ketinggian gedung. Sekarang kita jawab. Nah, untuk mengetahui ini gerak apa dulu ya? Oke, kalau misalnya kecepatan awal bola tidak diketahui, maka gerak tersebut disebut sebagai gerak jatuh bebas. Kecepatan awal bola bernilai 0 meter per second. Maka kita menggunakan rumus-rumus pada gerak jatuh bebas. Yang pertama, karena ditanyakannya adalah kecepatan akhir dan yang kita ketahui dari soal adalah waktu, maka rumus yang kita gunakan adalah Vt sama dengan G dikali dengan T. Sekarang tinggal kita masukin, berarti Vt sama dengan G-nya 10 dan T-nya adalah 3 second. Sehingga 10 kali 3 adalah 30 meter per second. Lalu yang kedua adalah ketinggiannya. Kita menggunakan rumusan yang ada ketinggian, H-nya. Dan ada diketahui waktunya, maka rumus yang kita gunakan adalah H sama dengan setengah GT kuadrat. Maka H sama dengan setengah dikali 10 dikali 3 kuadrat. Maka nilainya adalah setengah kali 10 adalah 5, 5 kali 9 sama dengan 45 meter. Contoh soal berikutnya. Sebuah bola tenis dilempar vertikal ke atas dengan kecepatan 15 meter per second. Gunakan nilai G 10 meter per second kuadrat untuk menghitung A. Tinggi maksimum yang dicapai bola, yang B. Lama bola di udara, dan yang C. Selang waktu mencapai ketinggian 10 meter di atas tempat pelemparan. Sekarang kita buat dulu ilustrasinya. Di sini ada seorang menggunakan bola tenis, lalu bola tenisnya dilempar ke atas dengan kecepatan awalnya 15 meter per second. Yang ditanyakan adalah yang pertama H maksimum atau ketinggian maksimumnya, yang B adalah waktu lama dia di udara, dan C-nya adalah waktu bola tersebut pada ketinggian 10 meter. Sekarang kita jawab untuk yang A dulu. Oke, yang pertama adalah dia karena gerakan vertikal ke atas, berarti nilai G-nya atau percepatan gravitasinya bernilai minus. Nah, sekarang yang pertama adalah dia H-nya maksimum. Berarti kalau H maksimum yang kalian harus ketahui yaitu nilai kecepatan akhirnya harus bernilai 0. Maka kita menggunakan rumus Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikurang 2 dikali G kali H. Di situ kita masukin Vt-nya menjadi bernilai 0 sama dengan V0-nya 15 kuadrat dikurang 2 dikali 10 dikali dengan H-nya. Nah, yang minus 2 kali 10 kali H kita pindah ruas menjadi 20H sama dengan 15 kuadrat adalah 225. Maka H-nya adalah 225 dibagi 20 yaitu 11,25 meter. Sekarang yang bagian yang B. Lamanya waktu di udara. Oke, jadi lama waktu di udara ini artinya kita ingin mencari waktu saat bola tersebut naik dan tentunya saat bola tersebut kembali turun ke bawah. Jadi ada dua waktu yaitu T naik dan T saat dia turun kembali. Jadi T totalnya adalah T naik ditambah dengan T turun. Ya, sekarang kita jawab. Maka kita menggunakan perumusan yang Vt sama dengan V0 dikurang G kali T, karena yang dicari adalah waktu. Oke, kayak tadi sama, karena dia sampai ketinggian maksimum lalu dia baru turun, berarti nilai Vt-nya adalah 0 sama dengan 15 dikurang 10 kali T. Nah, minus 10-nya kita pindah ruas ke kiri menjadi 10T sama dengan 15, dan T-nya 15 dibagi 10 adalah 1,5 second. Nah, di sini karena ketinggian saat dia naik dengan saat dia turun itu sama, maka nilai T-nya juga pasti sama. Maka T naik akan sama dengan T turun. Sehingga T total di udaranya adalah waktu dia naik ditambah dengan waktu dia turun. Maka T totalnya adalah 1,5 ditambah 1,5, yaitu 3 second. Jadi waktu total dia selama di udara adalah 3 detik. Oke, sekarang ke yang bagian yang C.
Oke, kalau yang bagian C adalah waktu saat ketinggian bolanya di 10 meter. T-nya berapa? Berarti T-nya juga kita cari saat ketinggian 10 meter, T-nya berapa, lalu dia balik lagi, itu T-nya berapa. Itu ya. Jadi kita jawab, yang pertama adalah kita menggunakan rumus H sama dengan V0T dikurang setengah GT kuadrat. Karena di sini H-nya sudah kita ketahui, yaitu H-nya 10 sama dengan 15T dikurang setengah kali 10T kuadrat. Maka 10 sama dengan 15T dikurang 5T kuadrat. Semua angka kita bagi dengan 5, jadi kita sederhanakan menjadi 2 sama dengan 3T dikurang T kuadrat. Nah, ini kita semuanya pindah ruaskan ke kiri, kita buat sama dengan 0 gitu ya. Jadi T kuadrat dikurang 3T ditambah 2 sama dengan 0. Kita lihat ini adalah bentuk persamaan kuadrat. Kalau persamaan kuadrat itu kita faktorkan. Kita faktorkan menjadi T dikurang 1 dikali T kurang 2 sama dengan 0. Semoga kalian masih pada ingat ya cara memfaktorkan persamaan kuadrat. Itu ya, jadi caranya adalah cari perkalian, kalau dikali hasilnya 2. Nih, minus 1 kali minus 2, hasilnya adalah 2. Dan kalau dijumlah, hasilnya minus 3. Minus 1 ditambah minus 2 adalah minus 3. Itu cara mencari pemfaktoran pada persamaan kuadrat. Berarti kita punya T kurang 1 sama dengan 0 adalah T sama dengan 1 second. Berarti saat dia naik ke atas, itu waktunya 1 detik. Dan T sama dengan 2 second saat dia kembali turun ke bawah. Latihan soal. Kerjakan latihan-latihan berikut di buku tulis kalian, di buku tugas kalian, dan jangan lupa ditulis soalnya. Latihan soal. Nomor 1. Sebuah bola basket dilempar ke atas dengan kecepatan awalnya 14,7 meter per detik. Jika percepatan gravitasinya 9,8 meter per detik kuadrat, hitunglah waktu yang dibutuhkan bola basket tersebut mencapai ketinggian sebelum bola tersebut kembali ke tanah. Latihan soal nomor 2. Sebuah boneka dijatuhkan dari atap gedung yang berada 70 meter di atas tanah. Di manakah kedudukan boneka tersebut dari atas tanah setelah 3 sekon boneka tersebut terjatuh? Alhamdulillahirrabbilalamin. Untuk materi gerak vertikal ke bawah, ke atas, dan gerak jatuh bebas sudah sampai sini. Kerjakan latihan-latihannya di buku tugas kalian dan jangan lupa ditulis soalnya. Dan jangan lupa juga kalian catat materinya tentang gerak vertikal ke atas, ke bawah, dan jatuh bebas di buku catatan kalian. Semoga materi kali ini kalian dapat pahami. Nanti apabila kalian ada pertanyaan, silakan ditanyakan saat pertemuan di telekonferensi kita. Terima kasih semuanya telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.